5 buku teknik rahasia. Langit cerah dan cuacanya bagus. Di pemandian air panas wilayah Taman Barat Misty Villa. Ah, rasanya sangat enak. Qin Yu mengenakan celana pendek, membaringkan tubuhnya di dalam pemandian air panas. Tidak peduli apakah saat itu musim dingin atau musim panas, seseorang tidak perlu mengkhawatirkan suhu ketika berendam di dalam pemandian air panas itu. Mata air panas Misty Villa berbeda dari mata air panas lainnya karena memiliki efek luar biasa. Menurut penelitian seorang ahli medis, air panas ini memiliki cukup banyak zat yang bermanfaat bagi tubuh. Xiao Hei, turunlah. Qin Yu tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraih Xiao Hei dan dengan iseng menariknya ke dalam mata air panas. Xiao Hei segera mengepakkan sayapnya dengan cepat berusaha untuk terbang kembali. Bulunya sudah basah kuyup, yang membuatnya benar-benar terlihat jelek. Dengan tubuhnya yang meneteskan air, Xiao Hei tampak masam menatap Qin Yu. Seolah-olah dia menyalahkan tuan kecilnya itu karena menggodanya. Melihat penampilan Xiao Hei, Qin Yu segera mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Haha, Xiao Hei, kamu benar-benar menggemaskan, maukah kamu berendam di dalam air panas bersamaku? Rasanya sangat enak. Kamu akan menjadi elang besar yang terbang ke langit tingkat 9 nantinya. Seperti halnya dirimu yang bisa naik ke langit, kamu juga harus bisa masuk ke air. Jika tidak, kamu tidak akan berguna. Qin Yu mulai bermain dengan Xiao Hei. Tapi burung itu mengepakkan sayapnya untuk mengeluarkan air di tubuhnya. Bahkan menatap Qin Yu, seolah-olah sangat tidak puas. Xiao Yu, Lian Yan, tersenyum hingga matanya menyipit. Dia datang dari koridor Taman Barat. Dia lalu berjalan di sekitar bebatuan dan muncul di sebelah Qin Yu. Qin Yu menoleh kepadanya dan tersenyum riang, kakek Lian. Saya punya kabar baik untukmu, kata Lian Yan. Qin Yu segera terkejut, berita baik, mungkinkah ayah telah datang? Meskipun berpikir demikian, dia tidak mengatakannya, dan dia terlihat berharap Lian Yan mengatakannya. Lian Yan berkata sambil tersenyum, buku-buku tentang metode latihan yang kamu inginkan telah tiba. Qin Yu sedikit kecewa, tetapi ketika suasana hatinya telah pulih dari kekecewaan itu, dia melompat keluar dari mata air panas dan segera berpakaian. Matanya penuh kegembiraan, kakek Lian, di mana buku-buku itu? Tolong segera bawa saya ke sana. Karena tidak ada yang bisa membantunya, Qin Yu harus bekerja keras sendiri. Ikuti saya. Lian Yan tertawa saat dia memimpin jalan. Qin Yu pergi mengikuti Lian Yan dengan perasaan gembira. Tetapi di dalam hatinya ia telah menetapkan sebuah tekad dalam hatinya. Di masa lalu, Qin Yu tidak memperdulikan apapun. Ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia hanya membaca buku-buku di ruang belajar, melihat bintang di larut malam, berendam di air panas atau bermain dengan Xiao Hei. Tapi Qin Yu saat ini telah memiliki tujuan. Seluruh tubuhnya penuh dengan semangat dan bahkan temperamennya secara khusus telah berubah. Di Misty Villa, ada lantai rahasia di bawah Taman Utara. Lantai rahasia bawah tanah ini terdiri dari 13 ruang rahasia. Lian Yan memimpin Qin Yu ke dalam salah satu ruangan. Di dalam kamar, ada tempat tidur, meja panjang, kursi dan benda sehari-hari lainnya. Jelas sangat sederhana. Saat ini, ada kotak hitam yang tampak mewah di atas meja. Xiao Yu, buku-buku itu ada di dalam kotak ini, kata Lian Yan sambil menunjuk ke sebuah kotak. Begitu Qin Yu mendengarnya, matanya berbinar. Dia bergegas maju dan ingin membuka kotak hitam ini. Namun tindakan ini membuat Lian Yan melompat ketakutan. Xiao Yu, jangan membukanya. Secepat kilat, tangan kanan Lian Yan tiba-tiba bergerak seperti ilusi. Dia meraih Qin Yu yang bergerak, mengangkatnya kemudian menempatkan dia di punggungnya. Dia mengatakan dengan sungguh-sungguh, Xiao Yu, ini bukan kotak biasa. Kotak ini tidak bisa dibuka secara biasa. Sambil memandang Lian Yan, Qin Yu terlihat ragu. Xiao Yu, kamu masih kecil. Kamu masih tidak tahu betapa berharganya buku-buku rahasia ini? Lian Yan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tertawa, kamu harus tahu, dalam hal nilai, buku-buku rahasia ini bahkan melampaui buku yang ada di Istana Kekaisaran milik dinasti Chu. Oleh karena itu struktur kotak ini juga tidak biasa. Membukanya dengan paksa akan menghancurkan semua buku rahasia di dalamnya.
Seperti yang dikatakan Lian Yan, dia secara berturut-turut menusuk kotak itu 12 kali dengan jari-jarinya. Tangannya terlihat seperti ilusi dan setiap tikaman mengenai tempat yang berbeda. Bang! Dengan suara berisik, lubang kunci tiba-tiba muncul pada kotak itu. Mata Qin Yu seakan ingin melompat dari kepalanya. Dia ingat betul bahwa beberapa saat yang lalu kotak itu tidak memiliki lubang kunci. Dia bahkan berpikir bahwa kotak itu adalah seperti apa yang terlihat dari luar, tidak ada apa-apa kecuali sebuah kotak normal yang bisa dibuka tutup. Dia tidak berpikir bahwa struktur di dalamnya sangat tidak biasa. Bahkan jika orang lain mencurinya, mereka tidak akan bisa menemukan lubang kunci itu, terlebih lagi, mereka tidak memiliki kuncinya juga. Saat Lian Yan mengatakan itu, dia mengambil sebuah kunci emas dan memasukkannya ke dalam lubang kunci. Dengan satu kali klik, kotak itu langsung terbuka. Qin Yu segera menjulurkan kepalanya untuk melihat. Qin Yu dapat melihat dengan sekilas di dalam kotak hitam tersebut memiliki berbagai buku yang sangat tipis di dalamnya. Sebagian besar buku-buku itu masing-masing memiliki sekitar 10 lembar. Yang paling tipis hanya memiliki beberapa lembar saja sedangkan yang paling tebal memiliki lebih dari 20 lembar. Namun, meskipun buku-buku itu tipis, jumlahnya banyak sehingga dapat mengisi penuh kotak tersebut. Buku teknik rahasia internal di dalam kotak itu semuanya kelas 1. Ada 68 jenis buku. Ada juga 28 buku teknik rahasia eksternal. Xiao Yu, nanti, ketika kamu ingin membaca buku-buku ini, kamu harus melakukannya di ruang rahasia dan pastikan untuk tidak membawanya keluar. Apakah kamu mengerti? Kata Lian Yan kepada Qin Yu dengan serius. Qin Yu mengangguk setuju. Baiklah, kamu sudah bisa membaca bahkan sebelum kamu berusia 6 tahun. Dalam 2 tahun terakhir kamu juga membaca banyak buku. Kamu dapat membaca buku-buku rahasia ini sendiri. Luangkan waktumu untuk membacanya. Kakek pergi lebih dulu, kata Lian Yan sambil tersenyum lalu meninggalkan ruang rahasia. Setelah Lian Yan pergi, Qin Yu mengambil semua buku rahasia dan meletakkannya di atas meja. Ada 96 buku yang tersebar di seluruh meja panjang. Melihat buku-buku rahasia di depannya, mata Qin Yu bersinar tidak seperti sebelumnya. Ode to the Yellow Crane, 100 chapter nyanyian tentang Gold Cauldron, nyanyian tentang gold mining, pemahaman tentang elemen air. Salah satu dari berbagai buku teknik rahasia internal ini saja bisa membuat seorang ahli bela diri kegirangan. Klan Qin memiliki sejarah yang panjang dan kaya, bahkan jika buku-buku rahasia dari 3 dinasti besar disatukan, mereka masih tidak akan dapat dibandingkan dengan klan Qin. Bahkan beberapa buku rahasia klan Qin ini belum pernah dilihat di tempat lain selama beberapa ratus tahun. Ancestral Dragon Art, sepertinya ayah pernah memperlihatkannya ketika aku masih kecil. Qin Yu melihat buku rahasia terakhir. Ini adalah yang paling tipis tetapi pada saat yang sama adalah yang paling berharga. The Ancestral Dragon Art ditulis di atas kertas emas. 3 kata besar itu bahkan membuat pembacanya merasa seolah-olah berada di bawah tekanan. Setelah melihat 68 teknik internal kelas 1, Qin Yu beralih ke 28 buku teknik rahasia eksternal. Tapak pasir besi, tapak berlian perkasa, tangan cakar naga, ilmu jubah besi, perlindungan berlian, latihan berat oleh 13 pelindung besar, tinju sakti penakluk. Ke-28 jenis teknik eksternal rahasia semua ditempatkan di depan Qin Yu. Pada awalnya Qin Yu secara acak mengambil sebuah buku kemudian mulai membacanya perlahan. Di ruang rahasia, dia benar-benar terserap ke dalam berbagai buku teknik rahasia yang berharga itu, tak seorang pun mengetahui untuk waktu berapa lama dan berapa generasi klan Qin mengumpulkannya.